Kisahku ini berawal saat aku mengetahui suamiku berselingkuh. Aku sebenarnya sudah merasa bahwa suamiku punya wanita lain, karena sifatnya yang sudah berubah kepadaku. Namaku Dania. Aku seorang ibu rumah tangga dengan satu anak. Suamiku bernama Yanto. Dia bekerja sebagai satpam di sebuah pabrik. Sudah beberapa bulan ini sikap suamiku berubah kepadaku. Dia jadi pendiam dan jarang di rumah. Padahal dulunya dia tidak seperti itu. Dia sangat perhatian. Awalnya aku mengira dia sedang ada masalah. Tapi melihat tingkah lakunya, sepertinya dia bosan kepadaku. Karena kecurigaanku, akhirnya aku mencari informasi. Aku bertanya ke teman-temannya soal perubahan sikapnya, tapi aku tak menemukan jawabannya. Sampailah aku menyerah dengan usahaku itu. Tiba-tiba datanglah seorang menghampiriku. "Carianto ya?" Tanyanya kepadaku. Aku bingung, bagaimana dia mengenal aku dan Mas Yanto. Padahal aku belum pernah bertemu dia sebelumnya. Usianya pun seumuran denganku. "Maaf, kamu siapa? Kau tahu kalau aku sedang mencari Mas Yanto?" Tanyaku. "Aku Hendra. Anggap aja aku temanmu," ucapnya sambil tersenyum. Aku bingung dengan jawaban aneh laki-laki ini, tapi aku berusaha tenang. Siapa tahu dia tahu soal Mas Yanto. "Oke, kita teman sekarang. Emang kamu tahu di mana Mas Yanto?" Jawabku. "Tahu," jawabnya singkat. "Dia di mana sekarang?" Tanyaku. "Aku akan kasih tahu kamu, tapi kamu janji dulu," ungkapnya. "Janji apa?" Tanyaku serius. "Apapun yang nanti kamu lihat, kontrol emosi kamu," ungkapnya. Aku makin bingung dengan ucapan Hendra ini, tapi aku berusaha tenang menghadapinya. "Oke, aku janji," jawabku. "Ayo ikut aku," ajaknya sambil dia naik motor. Awalnya aku ragu dengan ajakan Hendra ini. Aku takut dia bohong. Tapi meskipun agak aneh, kelihatannya dia orang baik. Aku pun naik motornya dan berboncengan dengannya. Dibawalah aku ke suatu tempat. Awalnya aku takut dia apa-apan. Tapi aku berusaha tenang. Dan berhentilah kita di kebun yang sepi. "Turunlah," ungkapnya singkat. "Ini di mana? Tempat apa ini?" Ucapku yang mulai ketakutan. Dia pun tak menjawab apapun. Hanya diam. "Kamu jangan kur ajar ya. Aku teriak nanti," ucapku. "Turun," jawabnya singkat. Aku yang ketakutan mulai waspada dengan Hendra. Lalu dia pun memarkirkan motornya. "Ayo jalan, ikuti aku," ucap Hendra. Aku pun mulai berjalan. Aku mengikutinya dari belakang. Aku masih was-was dengannya. Kita mulai masuk sebuah lokasi yang banyak kontrakan di situ. Hendra mengajakku duduk di salah satu warung kopi. "Perhatikan di sana," ucapnya sambil menunjuk ke arah kontrakan. Dari jauh, terlihat itu Mas Yanto suamiku. Dia sedang duduk dengan wanita yang berambut pirang. Seketika aku langsung terbakar emosi, ingin sekali melabraknya. Dan tiba-tiba Hendra memegang tanganku. "Duduklah, ingat janjimu sama aku tadi," ucapnya dengan tenang. Aku hanya diam dan menuruti omongannya Hendra. Aku hanya menahan emosi melihat semua ini. Tak lama aku menangis. Menahan ini semua. Hendra memberikan peluk kepadaku, dan aku memukul-mukulnya, melampiaskan kekecewaanku kepada Mas Yanto suamiku. Setelah aku sedikit tenang, dia mengajakku untuk pulang. Kami berjalan melewati kebun kosong tadi. "Hendra, berhenti," ucapku dengan sedikit membentak. Dia menengok ke belakang dan menatapku. "Kamu sebenarnya siapa? Apa hubunganmu dengan Mas Yanto? Apa kamu temannya? Kenapa kamu tak mengizinkan aku melabraknya?" Ucapku tegas dengan nada tinggi. Hendra pun hanya terdiam. "Kamu tahu gak sakitnya hatiku melihat semua ini? Kamu ngerti gak hatiku hancur?" Ucapku sambil menangis. Hendra pun mendekat dan memeluk. Entah kenapa setiap dia memeluk aku merasa tenang. "Udah, hapus air matamu," ucapnya pelan. Aku pun menurutinya, dan dia mengajakku untuk segera pergi. Aku kembali berboncengan dengannya, tapi entah kemana dia membawaku.
Kita masuk ke sebuah perkampungan. Kita berhenti di sebuah rumah besar 2 lantai. Ini rumah siapa? Ucapku dalam hati. Hendra pun turun dan membuka gerbangnya. Dia pun kembali ke motor dan membawaku masuk. Hendra menyuruhku turun. Hendra, ini rumah siapa? Kenapa kamu bawa aku ke sini? Tanyaku. Udah, nanti kamu juga tahu. Jangan banyak tanya, ucapnya. Aku pun mengikutinya masuk ke dalam rumah itu. Hendra menyuruhku duduk di sofa dan dia pergi. Tak lama Hendra keluar. Dia membawa baju ganti dan handuk untukku. Silahkan mandi dulu, kamar mandinya ada di sana, ucapnya sambil menunjuk ke arah belakang. Aku masih bingung tentang apa YNG dia mau. Aku pun tetap menuruti perintahnya. Aku pun mulai mandi. Ada satu hal yang membuatku bingung. Aku yang melihat sendiri suamiku selingkuh dengan wanita lain di depan mataku. Tapi kesedihanku tiba-tiba hilang. Aku tak memikirkan kejadian itu. Justru aku memikirkan siapa sebenarnya Hendra ini. Dan apa maunya. Selesai aku mandi. Aku keluar kamar mandi. Di situ sudah ada Hendra yang duduk di meja makan. Tak jauh dari kamar mandi, dia menyiapkan 2 piring makanan yang dia beli dan sudah disiapkan di atas piring. Ayo makan, ucapnya singkat. Aku pun mendekat dan duduk di sampingnya. Di sela makan aku bertanya sesuatu kepadanya. Belum sempat aku ngomong dia menutbirku dengan jerinya sambil dia menggelengkan kepalanya. Aku pun tak jadi ngomong dan kita lanjut makan. Setelah makan dia merokok di situ. Silahkan Nona, tanya apapun yang ingin kamu tanyakan, ucapnya. Aku pun hanya tersenyum mendengar omongan dia itu. Kamu sebenarnya siapa? Tanyaku lembut. Kenapa kamu tanya soal aku? Bukan soal Yanto suamimu. Tanyanya balik. Aku pun sedikit bingung juga. Kenapa aku malah mau tahu soal dia? Oke. Sejak kapan kamu tahu Mas Yanto selingkuh? Tanyaku. Sekitar 2 minggu yang lalu. Jawabnya. Kamu ada hubungan apa dengan Mas Yanto? Tanyaku. Tak ada. Jawabnya sambil ngerokok. Dari mana kamu tahu kalau aku istrinya Mas Yanto? Tanyaku serius. Tahu aja. Belum lama ini juga. Jawabnya. Kamu tahu siapa wanita yang selingkuh dengan Mas Yanto? Tanyaku. Iya tahu. Jawabnya singkat. Aku hanya menghela nafas panjang. Aku mulai diam tak bertanya apapun tentang ini. Kenapa? Udah cukup pertanyaannya. Tanyanya sambil melihatku. Kamu tahu nggak sih rasanya dikhianati? Kamu tahu nggak rasanya perasaan kita hancur melihat pasangan kita seperti itu? Tanyaku karena jawaban singkatnya. Tahu. Jawabnya sambil menghembuskan asap rokok. Aku pun makin kesal mendengar itu. Dia pun hanya tertawa melihat mukaku yang kesal. Dia berdiri dan mengajakku untuk mengikutinya. Dia mengajakku ke lantai 2 rumahnya. Dia mau mengajakku masuk-masuk ke sebuah ruangan di lantai itu. Aku pun mengikutinya. Dia duduk di tempat tur. Bukalah kain putih yang menutupi figura lukisan itu. Ucapnya. Aku pun mengikutinya. Ternyata itu prewedding dirinya. Sepertinya aku pernah melihat wajah wanitanya. Ini foto wanita yang tadi bersama Mas Yanto. Dia pun mengambil undangan acara nikahan. Ini untuk bulan depan. Dia pun memberiku map. Dia menyuruhku membukanya. Di map itu ada sebuah tulisan rincian acara pernikahan yang sudah terbayar dan belum terbayarkan, yang terdengar sekitar 800 juta. Di dalamnya juga ada nota pelunasan dekor dan gaun pengantin 250 juta. Aku berhenti meneruskannya. Aku tahu perasaannya. Dia tersenyum menahan air matanya. Aku tahu betapa hancurnya dia. Tapi dia di kondisinya seperti itu dia berusaha menenangkanku. Aku menghadap ke Hendra, dan memegang kedua pipinya. Air matanya pun mulai mengalir keluar. Kamu sudah dapat jawabannya kan? Ungkapnya. Aku hanya mengangguk. Aku pun memeluknya. Dan aku menangis. Ada laki-laki sebaik ini ternyata. Dia begitu tenang. Aku pukulin. Aku marahin. Aku bentak. Ternyata dia juga terluka. Dia begitu sabar menerima perlakuanku tadi. Hendra, maafin aku. Ucapku sambil memeluknya. Aku pun kembali menatapnya.
Di kondisi seperti ini perasaan kita yang bermain. Kondisi ini menghanyutku. Aku terlibat kegiatan kreasi kreatif bersama Hendra, pria yang baru aku kenal beberapa jam lalu itu. Hendra sangat kreatif. Banyak kreasi yang dia lakukan. Aku pun tak mau kalah. Berkali-kali kita berkreasi bersama malam itu. Semalam kita berkegiatan kreasi itu berkali kepun kreativitas sampai menjelang subuh. Kami pun mengakhiri kegiatan berkreasi kreatif ini. Hendra pun mulai terlelap. Aku tersenyum melihatnya. Nampaknya aku punya rasa berlebih kepadanya. Pagi pun aku bangun. Ternyata Hendra sudah tak ada di situ. Aku pun bergegas turun. Ternyata Hendra sedang ngopi dan ngerokok. Di meja makan sudah ada sarapan. Hendra pun sudah menyiapkan handuk dan baju ganti untukku. Aku pun turun menghampirinya. Mandilah, ucapnya. Ini baju siapa? Kenapa kamu punya baju Nita? Tanyaku. Itu baju baru. Aku sengaja beli buat seseorang. Tapi, anggaplah itu baju emang aku beli buat kamu. Ujarnya. Makasih sayangku. Ucapku tersenyum. Aku pun mandi. Dan setelah selesai mandi kita makan bersama. Hendra ini mengantarkan aku pulang. Tapi aku tak mau. Aku masih ingin di sini bersama Hendra. Terus angkmu sama siapa di rumah? Tanya Hendra. Sama ibu mertua. Jawabku. Aku pun kembali berdua bersama Hendra. Menghabiskan waktu berpergian membuat kreasi kreatif bersamanya. Dari mulai ruang tamu, depan TV, kamar, meja makan, sampai di kamar mandi juga. Sorenya Hendra mengantarkan aku pulang. Dia mengantarkanku sampai di tempat kemarin kita ketemu. Bawa ini untukmu, ucapnya. Dia memberikan uang dan HP untukku. Ini buat apa, Hendra? Tanyaku. Buat kamu. Jawabnya singkat. Sebelum berpisah aku meluknya. Aku akan jaga kesetiaanku untukmu, ucapku kepadanya. Dia hanya mengangguk. Aku pun akhirnya pulang. Dan sepanjang jalan aku merasa bahagia. Seseorang yang diselingkuhi suaminya tapi bahagia. Itulah aku. Sikapku kini sangat cuek kepada Mas Yanto dan keluarganya. Aku berharap Mas Yanto segera menceraiku. Tapi Mas Yanto tak melakukannya. Aku sering bertemu dengan Hendra. Aku tak bisa berpisah terlalu lama dengannya. Kita sering kaukain kegiatan kreasi bersama meskipun Mas Yanto kini berubah kembali baik kepadaku. Tapi aku sudah tidak peduli kepadanya. Sekian ceritaku ini. Semoga bisa memberikan pandangan yang baik. Ambil sisi positifnya dari cerita ini, dan buang yang negatifnya. Semoga bisa jadi pembelajaran diri kita agar menjadi lebih baik lagi.